Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita selalu diingatkan bahwa perjamuan kudus, makan roti, minum anggur, sama dengan menikmati tubuh dan darah Kristus, supaya kita terus memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, kita akan belajar tentang sebuah rahasia ilahi yang Paulus sebutkan berabad-abad dari turun keturunan baru dibukakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 26 dan 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Perhatikan waktu Tuhan jadikan bumi, ikan-ikan habit hidupnya di dalam air. Tuhan perintahkan supaya air itu memberi kehidupan kepada ikan-ikan. Baca Kejadian 1. Kemudian dia perintahkan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi ini perintah. Dia pakai istilah hendaklah. Hendaklah itu bahasa imperatif, artinya perintah. Untuk siapa? Untuk kebutuhan manusia. Berarti ikan hanya bisa hidup kalau dia ada di dalam air. Di luar air dia pasti mati. Tumbuh-tumbuhan hanya bisa hidup kalau dia sedang tertanam di dalam tanah atau bumi. Begitu dicabut, dia akan mati. Itu hakikatnya. Nah, waktu Tuhan jadikan manusia, Dia perintahkan dirinya sendiri. Baiklah kita Tritunggal menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kemudian dia perintahkan kamu beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi. Gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus Kristus. Problemnya ialah gambar dan rupa Allah pertama, Adam dan Hawa, itu rusak gambarnya di Taman Eden karena mereka tergoda tidak mempertahankan gambar dan rupa Allah itu sehingga jatuh dalam dosa. Oleh siapa gambar itu dirusak? Oleh iblis. Siapakah iblis? Malaikat yang memberontak terhadap Allah. Ketika dia buang ke bumi, dia menjadi Lucifer, dia menjadi setan, dan dia tidak mau gambar dan rupa Allah itu terus memenuhi bumi. Itu sebabnya iblis tidak menyerang orang-orang yang bermoral baik. Bermoral baik itu mulia, tapi bukan itu sasaran iblis. Sasaran iblis ialah gambar dan rupa Allah dirusak, dicuri, dikeluarkan. Dan inilah problem gereja modern. Kita menghabiskan waktu untuk melatih orang menjadi baik. Kita menghabiskan waktu dan dana melatih orang untuk bermoral. Tidak salah.
Tapi kita mengabaikan melatih orang untuk hidupnya menampakkan gambar dan rupa Allah. Banyak orang baik, tapi belum tentu gambar dan rupa Allah. Tapi gambar dan rupa Allah pasti orang baik. Bilang amin. Banyak orang bermoral, tapi dia belum tentu gambar dan rupa Allah. Karena tujuan kita diciptakan menurut Efesus 2 ayat 10 ialah Kristus, tujuan hidup kita. Maka Paulus di ayat terakhir Kolose 1 ayat 29 pembacaan kita, dia berkata supaya setiap orang dilatih untuk memamerkan kesempurnaan karakter Kristus. Berarti tujuan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ialah menampilkan keserupaan dengan Kristus. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, berbeda dengan hewan dan ikan-ikan. Mereka berkembang biak bukan untuk sekedar memenuhi bumi, untuk kebutuhan manusia, kebutuhan alam ini secara seimbang. Dari pengertian itulah setiap orang mesti sadar, sesadar-sadarnya, bahwa aku adalah gambar dan rupa Allah. Bilang amin. Kalau saya sadar saya gambar dan rupa Allah, ingatlah selalu ada kecenderungan usaha iblis untuk merusak gambar dan rupa itu. Iblis akan menggeser prioritas utama gereja, prioritas utama keluarga. Nah, kamu baik-baik ya nak jadi manusia. Kenapa kita nggak bilang kamu harus menjadi serupa Kristus? Mari kita biasakan untuk mengucapkan ini dalam rumah tangga kita dan gereja. Tidak sekedar kamu baik-baik, tidak sekedar kamu harus bermoral, tapi kamu harus segambar dan serupa dengan Kristus. Supaya kita diingatkan terus-menerus seperti yang Paulus katakan ayat 28. Dialah yang kami beritakan. Dia itu siapa? Kristus, gambar dan rupa Allah itu. Bila mana tiap-tiap orang kami nasihati, beri dirimu dinasihati. Kenapa hidup banyak orang tidak sepadan dengan gambar Kristus? Karena tidak bersedia dinasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari. Kenapa banyak orang kurang ajar? Karena tidak mau diajari. Dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ada 3 kata kerja yang digunakan Paulus dalam ayat ini. Tiap-tiap orang dinasihati, tiap-tiap orang diajari, tiap-tiap orang dipimpin menuju kesempurnaan dalam Kristus. Karena Kristuslah pola yang Tuhan tetapkan. Kristuslah gambar dan rupa Allah. Itu tujuan hidup kita. Dan itu yang sedang dikerjakan iblis untuk merusak gambar itu, untuk menyingkirkan identitas kita itu. Apa bentuknya? Iblis itu bekerja. Teknologi canggih tidak salah. Teknologi canggih memudahkan segala sesuatu bagi manusia. Tetapi teknologi canggih ditumpangi iblis untuk merusak. Bukan sekedar merusak moral. Bukan sekedar merusak orang baik jadi jahat.
tapi dia menggeser gambar dan rupa Kristus dalam hidup kita. Itulah identitas yang rusak. Lihat saja di dunia ini, pernikahan sejenis, pernikahan tidak seimbang, dan orang bangga dengan itu. Seolah-olah kita orang baik-baik di negeri ini, kita orang bermoral. Alkitab tidak bilang supaya kita, tujuan hidup kita bermoral. Alkitab bilang tujuan hidup kita Kristus. Orang yang hidup dalam Kristus pasti dia punya moral yang benar. Orang yang hidup dalam Kristus pasti dia baik. Harus dibedakan. Orang tidak hidup dalam Kristus ada moral yang bagus, hidup baik-baik, itu beda. Maka saya mau ingatkan kita merayakan perjamuan kudus. Tidak sekedar memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak sekedar memberitakan Kristus yang mati sampai ia datang kembali. Tapi memakan perjamuan kudus artinya kemuliaan gambar dan rupa Allah hendak dikembalikan kepada posisi semula dengan tujuan supaya gambar dan rupa Allah itu memenuhi bumi. Sudah pernah saya katakan, gambar dan rupa Allah itu kayak pola. Orang-orang yang punya garmen itu membuat pakaian seragam ratusan bahkan mungkin jutaan, sudah ada polanya. Tukang jahitnya tinggal ikut. Allah ciptakan pola, Allah bikin gambar dan rupa. Dan manusia diperintahkan untuk gambar dan rupa itu. Dia tidak perintahkan binatang-binatang untuk menyerupai gambar itu. Dia tidak perintahkan ikan-ikan. Dia tidak perintahkan burung-burung. Jadi kalau ikan mati karena ada di luar air, tumbuh-tumbuhan mati karena ada di luar bumi, maka manusia juga akan mati. Karakternya mati, hidupnya mati, rohaninya, karena dia berada di luar sumber gambar dan rupa. Kalau kita mengerti ini, itulah yang Paulus katakan. Ini rahasia yang tersimpan berabad-abad dari turunan ke turunan, dan sekarang dibukakan bagi orang-orang kudusnya. Kata kudus, bahasa Ibraninya kados, artinya dipisahkan dari dunia. Lihat, sama-sama bermoral di muka bumi ini, bukan? Sama-sama orang baik, bukan? Tetapi Anda dipisahkan. Bukan karena moralmu jauh lebih baik dari mereka, tapi kamu dipisahkan, kita dipisahkan karena kita mewakili imitasi gambar dan rupa Kristus. Dan gambar dan rupa yang dipisahkan ini akan mereka tahu bahwa di antara kamu Kristus ada di antara kamu, dan bangsa-bangsa lain harus tahu ini. Makanya ada lagu yang sangat terkenal. Bapak-bapak harus tahu, mama-mama harus tahu siapa Yesus. Siapa Yesus? Gambar dan rupa Allah. Rahasia itulah yang dibukakan. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Pertanyaan praktisnya, bagaimana kita mempraktekkan Yesus ada di tengah-tengah kita? Mari kita buka kitab yang sama, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Apa itu perkataan Kristus? Firman-Nya. Firman itu siapa? Kristus. Tinggal di mana? Di antara kamu, komunitas. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi saya membayangkan sebuah komunitas, ketika orang komunitas itu berkumpul
ada pengajaran hikmat, ada teguran seorang kepada yang lain. Tetapi waktu ditegur, dia bilang haleluya, Tuhan itu baik. Kan menyanyikan Mazmur. Waktu saya menegur Pak Indra, dia bilang haleluya, Tuhan itu baik. Itu komunitas gambar dan rupa Allah. Sekarang malah kalau kita tegur orang, juga kita takut. Ada serangan balik. Jadi komunitas gambar dan rupa Allah itu telah dicuri iblis. Lalu kita hanya urusin orang harus hidup benar, hidup baik, hidup bermoral. Tapi Kristusnya telah tergeser. Karena dia ada di antara kamu. Berarti dia pusat kehidupan kita. Dia tujuan hidup kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, perkataan dan perbuatan dalam Kristus. Mulai di pribadi, rumah tangga, dan komunitas gereja. Itu yang disebut gambar dan rupa Allah memenuhi bumi. Bahasa lainnya, responsnya memuliakan Allah. Tidak hanya menyanyikan Mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mungkin engkau tidak biasa berekspresi, tetapi dalam hatimu ada ucapan syukur. Terima kasih aku ditegur hari ini oleh Ibu Pendeta. Terima kasih aku ditegur hari ini oleh Pak Pendeta. Terima kasih aku ditegur hari ini oleh Bunda. Ditegur oleh Bapak. Ditegur oleh pemuda. Itu jika tidak dilakukan, dengar saya beritahu, peristiwa rusaknya gambar Allah di Taman Eden sedang terjadi di mana-mana. Tapi masih ada pengharapan. Pengharapan karena Kristuslah pengharapan kita. Apa pengharapannya? Masih ada gandum di tengah-tengah ilalang. Dalam gelap terbit terang. Balik hujan ada pelangi. Di dapur masih ada ikan goreng. Cukup itu. Saya ingin memastikan kita hari ini mengurusi moral kita amat mulia. Mengurusi hidup yang baik mulia. Tapi ingat, dia menjadi sia-sia kalau Kristus tergeser dari prioritas hidup kita. Karena iblis sekali lagi, dia tidak serang orang bermoral. Sasaran iblis bukan orang baik. Sasaran iblis ialah Kristus tersingkir dari hidup kita dan komunitas kita. Dia bermanifestasi dalam berbagai bentuk yang bagi kita seolah-olah baik. Tapi akibatnya rusak. Maka hari ini ketika kita merayakan perjamuan kudus, sekali lagi saya ingatkan, bukan sekedar supaya aku sembuh karena makan perjamuan kudus. Bukan sekedar supaya aku dinyatakan orang percaya. Bukan sekedar supaya kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bukan sekedar kita hidup dan mati bersama Kristus. Tapi kita diperintahkan untuk melanjutkan, memultiplikasikan gambar dan rupa Kristus di bumi dalam kehidupan sehari-hari. Paulus mengingatkan, dia, Kristus, ada di tengah-tengah kita. Maka hai orang-orang yang ditebus Kristus, ambil keputusan radikal. Jaga perkataan, jaga jari-jarimu, jaga mulutmu, jaga hatimu.
untuk tidak membiarkan iblis menggeser Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Ikan mati karena keluar dari air. Tumbuh-tumbuhan mati karena keluar dari tanah. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Saya berdoa supaya jemaat GKO Sola Gracia, kita mulai terus-menerus menampilkan gambar dan rupa Kristus. Itulah rahasia supaya bangsa-bangsa lain tahu, bangsa-bangsa lain mengerti, dunia tahu Kristus pengharapan kita, Kristus sumber hidup kita, Kristus tujuan hidup kita. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan arahnya gambar dan rupa Allah memenuhi bumi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.